Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Ardika. Biasa dipanggil Koko, aku dari Prodi D4 Manajemen Keuangan Negara. Baik, dalam video kali ini aku bakal ngebahas soal nomor 4 UAS mengenai materi Financial Forecasting and Planning. Jadi perencanaan keuangan dan yang ngira-ngira gitu ya untuk nanti di masa depan gitu. Merencanakan keuangan perusahaan gitu ya. Nah, perencanaan perusahaan ini itu ada beberapa opsi. Ada yang berdasarkan persentase sales, terhadap persentase sales gitu ya. Ada yang tetap dan ada yang peningkatan tertentu. Nah, kebetulan untuk di soal ini itu perencanaannya dan forecastingnya itu berdasarkan persentase dari sales. Oke. Untuk chapter 17 ini itu hanya ada satu rumus gitu ya, secara garis besarnya. Nah, rumus ini semuanya telah dibuat dalam format tabel yang ada di layar ini. Nah, tabel di sini ini sudah memuat formula tadi yang ada di rumus. Oke, jadi seperti biasa di sini itu kita tinggal mengisi bagian yang berwarna kuning saja. Selebihnya akan terisi dengan otomatis. Kita langsung saja tanpa berlama-lama simak yuk. Nah, langsung ke soalnya ya teman-teman. Oke, jadi intinya si PT Indotech Solution ini dia itu perusahaan teknologi yang berfokus pada aplikasi pengembangan kecerdasan buatan atau AI untuk industri manufaktur. Nah, pada hari ini gitu ya, asumsinya 1 Januari 2025 Anda diminta menyusun proyeksi neraca per 31 Desember 2025 berdasarkan data neraca tahun 2024 sebagai berikut. Nah, itu ya kata soalnya. Nah, ini neraca 31 Desember 2024. Nilai-nilai yang ada di neraca ini tinggal kita masukkan ke dalam tabel di sini. Ingat ya, yang berwarna kuning aja. Gak usah ngotak-ngatik yang berwarna selain kuning gitu. Jadi kita tinggal masukkan current asetnya sebanyak 6.750.000, kemudian sampai dengan nih kita tinggal total equity gitu ya, 7.500.000 total equity-nya. Nah, ini tuh dari common stock dan retained earning gitu. Ya udah, kok kenapa sih ini masih ada yang kosong gitu kan? Ini yang kosong ya berarti nggak ada di keterangan soalnya. Jadi ya udah. Nah, oke, jadi gitu ya teman-teman, jangan iseng ngisi selain dari warna kuning. Itu, ataupun jangan iseng ngisi yang warna kuning tapi nggak ada di keterangan soal. Oke, kita lanjut baca informasi tambahannya. Oke, jadi tren AI ini katanya ya permintaannya itu bakal meningkat pesat di tahun 2025 karena ada tren digitalisasi dan otomatisasi proses produksi. Sales tahun 2024 itu 20 miliar. Kita tinggal masukin di sini. Oke. Kemudian apalagi keterangannya? Oh ya, naik 30%. Apanya? Yang naik 30% itu salesnya. Naik 30%, kita tinggal isi di next year-nya. Nah ini. Jadi L8, nah ini kan dikali 130%. Jadi tahun 2000 atau tahun depannya itu yaitu sebanyak 26 miliar. Tuh. Nambah 30% gitu ya proyeksi salesnya. Terus semua komponen aset dan kewajiban lancar bervariasi secara proporsional dengan penjualan. Oke. Biaya biaya operasional itu termasuk biaya depresiasi.
gitu ya, sebesar 65% dari sales. Oke. Nah, di sini nih diisinya. Di bagian income statement ya, kalau expense. Nah, sales dikali 65%-nya sebanyak 13 juta. Nah, kemudian tadi kan 65% ya operating expense-nya. Nah, berarti net profit marginnya sisanya yaitu 35%. Oke, lanjut. Di sini ada keterangan apa lagi? Oh, ada pajak penghasilan perusahaan 22% dari laba sebelum pajak. Nah, 22%-nya itu kita simpan di sini nih. Yap. EBT dikali 22%. Oke, hasilnya sekian. Kemudian ada keterangan DPR, dividend payout ratio, itu sebanyak 60%. Artinya 60% dari laba bersih dialokasikan untuk pembagian dividen. Nah, 60% ini kita simpen di kolom yang ini, DPR. Baik itu this year ataupun next year. Sebanyak 60% dividen payout ratio-nya. Nah, pertanyaannya itu susunlah proforma laporan keuangan yang di sini itu berupa income statement dan balance sheet untuk akhir tahun 2025. Itu bagian A. Oke. Income statement dan balance sheet. Nah, ini bagian A ini yang income statement-nya. Kemudian yang balance sheet-nya yang ini. Yang 2025. Oke. Nah, udah ada tuh jawaban A-nya setelah kita masukkan semua angka-angkanya yang perlu dimasukkan di warna kuning tadi gitu. Terus kita lanjut ke yang bagian B. Oke, ke sini. Bagian B, berapakah kebutuhan pendanaan atau discretionary financing needs di tahun 2025? Ini udah otomatis juga hasilnya ya, teman-teman. Nah, ini nih. Bagian B. DFN-nya sebanyak 910.800.000 rupiah. Oke, udah ada hasilnya. Kemudian kita lanjut ke bagian C. Apa katanya? Di awal Januari ternyata launching pengembangan AI terbaru yaitu DeepSeek ini diproyeksikan akan meningkatkan pertumbuhan penjualan di tahun 2025 menjadi 40%. Hitunglah DFN baru dengan adanya perubahan ini. Oke. Kalau tadi peningkatan salesnya mana? Coba kita lihat yang 4C. Nah, seperti biasa, kalian hanya perlu memperhatikan tabel yang berwarna oranye gitu ya. Karena enggak semuanya diubah kan. Yang diubah itu hanya peningkatan salesnya menjadi meningkat 40% gitu ya. Kalau yang A tadi berapa peningkatan salesnya? Di sini kita lihat. Oh, dia meningkat 30% gitu ya. Nah, kalau yang C, dia ternyata diperkirakan meningkatnya sebanyak 40%. Nah, sisanya udah nggak usah diubah lagi gitu ya. Nanti juga angkanya bakal berubah. Contoh nih ya, kita ubah deh, misal ininya jadi 160. Jebret. Nah, kan keubah, udah otomatis. Nah, gitu. Jadi ini kan meningkat 40%. Oke. Jadi bagian C, DFN ketika salesnya meningkat 40% itu sebanyak 1.942.400.000. Nah, begitulah teman-teman. Gimana? Semoga dapat dipahami dan pembahasan soal ini dapat membantu ya. Sekian pembahasan soal nomor 4 UAS yang bisa aku sampaikan. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.